Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfia Rizky Nurzali. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Mas Riani akan melakukan analisis buku, di mana di sini kami akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah adanya miskonsepsi pada buku teks. Kemudian yang kedua adalah relevansi antara materi dengan standar kompetensi. Dan yang ketiga adalah kelengkapan contoh peristiwa, gambar, dan tabel pada materi, pada buku. Kemudian yang keempat adalah adanya kelebihan dan kekurangan dari buku teks tersebut. Nah, di sini yang akan kami analisis itu terdiri dari 2 bab. Kami bagi, di mana saya sendiri Zulfia Rizky Nurzali akan menganalisis bab 5 dan si Mas Riani membahas bab 6. Nah, di sini bab 5 itu terdiri dari 9 submateri, di mana bab 5 ini berisi tentang hereditas dan mutasi. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa di sini poin yang pertama akan kami analisis adalah tentang miskonsepsi. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu ada beberapa kategori miskonsepsi. Ada 5, yaitu yang pertama, undergeneralisasi, yang merupakan generalisasi konsep yang terlalu sempit dari konsep literatur atau acuan. Kemudian, miskonsepsi yang kedua adalah absolute konsep dan term adalah konsep dan istilah yang sudah tidak sesuai dengan penelitian terbaru. Kemudian yang ketiga adalah oversimplikasi, yang merupakan penyederhanaan konsep secara berlebihan, sehingga konsep yang dinyatakan oleh buku teks kurang lengkap dan menyimpang dari penulis ahlinya. Yang keempat, yaitu overgeneralisasi, yang merupakan penggeneralisasian konsep yang terlalu luas sehingga konsep yang dinyatakan itu terlalu umum. Dan yang terakhir adalah misidentifikasi, yang merupakan kesalahan dalam mengidentifikasi suatu konsep sehingga menyebabkan pernyataan konsep menjadi salah. Nah, selanjutnya adalah poin pertama, yaitu miskonsepsi. Nah, miskonsepsi yang pertama yang kami temukan adalah oversimplikasi, di mana pada halaman 76 buku teks itu menyatakan tentang pengertian fenotip. Fenotip dinyatakan sebagai suatu perpaduan antara genotip dengan lingkungannya. Nah, sedangkan menurut konsep literatur, yaitu dari Parta Setiawan tahun 2020 menyatakan bahwa fenotip adalah suatu karakteristik baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungan serta interaksi keduanya. Nah, dilihat dari perbandingan keduanya antara pernyataan yang ada pada buku teks dengan pernyataan dari konsep literatur, dapat diketahui bahwa miskonsepsi yang terjadi adalah miskonsepsi oversimplikasi, di mana oversimplikasi ini merupakan suatu penyederhanaan konsep secara berlebihan, sehingga konsep yang dinyatakan oleh buku teks atau tentang fenotip yang ada pada buku teks itu kurang lengkap dan akan bersifat menyimpang dari penulis ahlinya. Kemudian yang kedua adalah genotip. Pada halaman yang sama, yaitu halaman 76, dilihat juga pengertian tentang genotip, di mana genotip dinyatakan
adalah sifat yang ditentukan oleh gen. Sedangkan pada konsep literatur, yaitu dari Parta Setiawan 2020 menyatakan bahwa genotip adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan keadaan genetik dari suatu individu atau sekumpulan individu populasi dan dapat merujuk pada keadaan genetik suatu lokus maupun keseluruhan bahan genetik yang dibawa oleh kromosom atau genom. Dilihat dari perbandingan keduanya, dapat pula diketahui bahwa miskonsepsi yang terjadi adalah miskonsepsi overgeneralisasi. Hal ini terjadi karena konsep yang ada pada buku teks yang dinyatakan tentang genotip itu terlalu luas dan umum, sehingga konsep yang dinyatakan itu sangat umum. Berbeda dengan konsep dari literatur yang lebih spesifik, sehingga siswa akan lebih mengerti sebenarnya arti dari genotip itu apa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengenai mutasi. Terlihat di halaman 76 pengertian mutasi, di mana mutasi merupakan bahan genetik atau gen yang dapat mengalami perubahan. Sedangkan pada konsep literatur, yaitu menurut Sri Topia 2017 menyatakan bahwa mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Dilihat dari perbandingan keduanya, dapat diketahui bahwa konsep yang ada pada buku teks itu terlalu sempit dibandingkan dengan konsep literatur acuan yang menurut Sri Topia ini. Sehingga miskonsepsi yang terjadi adalah miskonsepsi undergeneralisasi. Kemudian yang keempat, mengenai hereditas. Dilihat pada halaman 76, dinyatakan bahwa hereditas itu adalah penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Sedangkan pada konsep literatur menurut Hestia 2017 menyatakan bahwa pewarisan hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik, biokimia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya yang dikendalikan oleh substansi genetika yang disebut DNA yang terdapat di dalam gen. Melihat pernyataan konsep literatur tersebut, dapat diketahui bahwa konsep yang ada pada buku teks itu terlalu luas atau terlalu umum. Berbeda dengan konsep si pembanding yang lebih spesifik, yang lebih kompleks, sehingga siswa akan lebih mengerti. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu mengenai penyimpangan semu hukum Mendel yang dinyatakan pada buku teks bahwa perbandingan yang tidak sesuai disebut dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, sedangkan pada pembanding dinyatakan menurut Sulaiman 2020 bahwasanya penyimpangan semu hukum Mendel itu merupakan bentuk persilangan yang menghasilkan rasio fenotip yang berbeda dengan dasar dihibrid menurut hukum Mendel.
Dilihat dari perbandingan keduanya sangat jelas berbeda. Ini kita dapat mengetahui bahwa miskonsepsi yang terjadi adalah miskonsepsi misidentifikasi, di mana miskonsepsi misidentifikasi itu merupakan suatu miskonsepsi yang menyatakan kesalahan dalam mengidentifikasi suatu konsep sehingga menyebabkan pernyataan konsep yang salah. Kemudian selanjutnya adalah mengenai epistasis hipostasis halaman 82 yang menyatakan bahwa epistasis dan hipostasis merupakan interaksi yang berlangsung pada fenotip yang dihasilkan oleh dua gen. Sedangkan pada konsep pembanding, menurut Ammariah 2018 menyatakan bahwa epistasis hipostasis merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Dilihat dari pembanding tersebut, maka diketahui bahwa miskonsepsi yang terjadi adalah undergeneralisasi, di mana konsep yang ada pada buku teks ini, terlalu sempit dari konsep literatur, sehingga siswa akan merasa bingung. Kemudian selanjutnya adalah pindah silang. Halaman 83. Pada buku teks dinyatakan bahwa pindah silang merupakan pertukaran segmen antara dua kromosom homolog. Sedangkan pada pembanding, menurut Setiawan 2020, pindah silang merupakan peristiwa penukaran segmen dari kromatid bukan saudara dari sepasang kromosom homolog, dan sangat umum terjadi pada saat pembentukan gamet. Nah, dilihat dari keduanya diketahui bahwa konsep dari buku teks ini itu terlalu luas dan umum, sehingga konsep yang dinyatakan itu dapat membingungkan si peserta didik. Kemudian tentang pautan seks pada halaman 87 yang menyatakan bahwa pautan seks itu adalah adanya pewarisan sifat oleh gen yang terdapat pada kromosom seks. Sedangkan pada konsep pembanding dinyatakan oleh Appia 2019 bahwa pautan seks merupakan suatu keadaan di mana terdapat banyak gen tertentu yang selalu terdapat pada kromosom seks dan menyebabkan suatu sifat muncul hanya pada jenis kelamin tertentu. Nah, melihat konsep keduanya, maka dapat diketahui bahwa miskonsepsi yang terjadi adalah miskonsepsi undergeneralisasi, di mana konsep yang dinyatakan oleh buku teks tersebut itu terlalu sempit dari konsep acuan. Berbeda dengan konsep pembanding yang lebih kompleks, yang bahasanya lebih dapat dimengerti oleh siswa. Kemudian hemofilia pada halaman 87.
pada halaman 87 menyatakan bahwa hemofilia merupakan penyakit terpaut seks yang muncul dalam keadaan resesif. Sedangkan pada konsep literatur, menurut Putri 2019 menyatakan bahwa hemofilia adalah penyakit yang menyebabkan darah tidak bisa membeku secara normal karena kekurangan protein yang merupakan faktor pembekuan darah. Sehingga saat tubuh mengalami luka perdarahan memakan waktu yang lama dibanding darah yang membeku secara normal. Ini merupakan penyakit genetik. Nah, dilihat dari keduanya dapat diketahui bahwa miskonsepsi yang terjadi adalah miskonsepsi under generalization yang merupakan konsep pada buku teks tersebut itu terlalu sempit dari konsep literatur atau acuan. Kemudian yang terakhir, miskonsepsi yang terakhir adalah terletak pada halaman 88 mengenai gen letal. Di mana gen letal di sini dinyatakan bahwa gen letal merupakan gen yang dapat menimbulkan kematian suatu individu, sedangkan pada konsep literatur menurut Setiawan 2019 menyatakan bahwa gen letal atau gen kematian adalah gen yang dalam keadaan homozigot dapat menyebabkan kematian individu yang dimilikinya dan bersifat dominan, dan ada pula yang resesif. Kematian ini terjadi bila pada masa embrio atau beberapa saat setelah kelahiran. Dilihat dari konsep keduanya dapat diketahui bahwa miskonsepsi yang terjadi adalah miskonsepsi under generalisasi, di mana konsep yang ada pada buku teks itu lebih sempit dan sulit untuk dimengerti oleh siswa, berbeda dengan konsep pembanding yang penjelasannya sangat kompleks. Kemudian poin analisis kedua kami setelah miskonsepsi adalah tentang relevansi antara materi dengan standar kompetensi. Standar kompetensi pada buku adalah memahami penerapan konsep dasar dan prinsip-prinsip hereditas serta implikasinya. Nah, menurut kami adanya relevansi antara materi dengan standar kompetensi pada buku. Mengapa demikian? Karena isi dari materi yang terdiri dari 9 sub materi atau subbab pada buku ini itu berisi tentang konsep dasar dan prinsip hereditas sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh buku ini. Kemudian poin ketiga yang kami analisis mengenai kelengkapan contoh peristiwa, kemudian gambar dan tabel. Nah, di dalam buku ini, tepatnya pada bab 5 ini mengenai hereditas dan mutasi, dalam materi ini dilengkapi dengan gambar, dilengkapi dengan tabel, misalnya gambar tentang persilangan, gamet-gamet, kemudian dilengkapi dengan contoh-contoh peristiwa yang ada dalam kehidupan, sehingga siswa yang membaca atau mempelajari tentang materi ini di buku ini akan mudah mengerti dan sangat terbantu karena adanya contoh peristiwa yang memang sangat sinkron dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian poin yang selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan.
Adapun kelebihan dan kekurangan yang ada pada materinya. Yang pertama, kelebihannya dulu ya. Kelebihannya seperti adanya gambar yang sangat menarik. Kemudian pada awal materi ini dituliskan atau dilengkapi dengan peta konsep, sehingga materi-materi yang akan dipelajari oleh siswa itu lebih terstruktur dari awal. Dan ini sangat berdampak positif terhadap siswa dalam memahami materi tersebut. Kemudian, di setiap materi terdapat soal-soal diskusi. Soal-soal diskusi ini sangat berguna bagi siswa. Mengapa demikian? Karena dengan adanya soal-soal diskusi ini, siswa akan lebih mudah berpikir kritis mengenai materi tersebut. Apalagi materi ini mengenai hereditas dan mutasi yang berkaitan dengan genetika, yang perlu dengan berpikir kritis. Kemudian, dalam materi ini dilengkapi dengan daftar istilah beserta artinya. Adapun kekurangan dari materi pada buku teks ini, di mana kekurangannya adalah masih terdapat beberapa kosakata yang tidak akan dimengerti oleh siswa, seperti fenilalanin, kemudian sentromer, dan faktor resus. Nah, meskipun dalam materi tersebut ada daftar istilahnya, namun daftar istilah ini masih kurang lengkap. Hanya ada beberapa, sehingga kosakata yang sulit dipahami siswa itu akan membuat siswa merasa mengalami kesulitan dalam memahami kosakata atau arti dari kosakata tersebut. Itulah hasil analisis saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Riani, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menganalisis buku biologi kelas 12 pada bab 6, yaitu asal-usul kehidupan. Teori yang pertama yaitu teori kabut. Di teori kabut ini menjelaskan bahwa bintang-bintang di angkasa meledak. Hasil ledakan berupa debu dan gas yang membentuk kabut. Nah, kabut ini lalu memadat dan meledak menghasilkan bintang-bintang baru dan planet-planet termasuk bumi. Diambil dari buku biologi halaman 106. Ini merupakan kalimat miskonsepsi overgeneralisation atau konsep yang melebih-lebihkan. Jadi, konsep yang seharusnya kita gunakan yaitu teori nebula atau teori kabut, biasa disebut juga dengan teori Kahn-Laplace. Teori ini memaparkan bahwa langit dan tata surya berawal dari kabut. Kabut tersebut mengandung gas hidrogen yang berproses dan berputar sangat kencang. Diambil dari Ineu Nur Setiawati pada tahun 2009. Kemudian yang kedua itu pada teori abiogenesis atau generatio spontanea. Pada teori ini hanya menjelaskan isi percobaan dan tokoh pada teori ini. Diambil dari buku biologi halaman 107. Ini merupakan jenis miskonsepsi oversimplification atau konsep yang terlalu menyederhanakan. Seharusnya pada teori abiogenesis ini ditambahkan kalimat sebagai berikut. Hal ini sesuai dengan pemikiran saat itu yang belum ditunjang dengan teknologi modern dan cenderung melihat fakta tanpa melalui pembuktian secara ilmiah. Diambil dari Dr. Marwan Rumanta tahun 2009 pada halaman 3. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori biogenesis.
pada percobaan Lazarus Spallanzani pada tahun 1729. Kemudian yang ketiga itu pada teori biogenesis pada percobaan Lazarus Spallanzani pada tahun 1729 sampai 1796. Di teori Spallanzani ini hanya menjelaskan dua percobaan pada labu yang berisi air kaldu, di mana pada labu pertama ini diisi kaldu, kemudian dipanaskan dan dibiarkan terbuka. Kemudian pada labu kedua ini diisi air kaldu, kemudian ditutup rapat dengan menggunakan sumbat gabus. Diambil pada buku biologi halaman 120. Ini merupakan jenis misidentification atau kesalahan konsep, di mana seharusnya pada teori Spallanzani ini memiliki 3 percobaan pada labu, di mana labu yang pertama ini diisi kaldu dan dibiarkan terbuka, labu kedua diisi kaldu yang dipanaskan dan dibiarkan terbuka, dan labu ketiga diisi kaldu dan dididihkan dan ditutup rapat. Diambil pada Surjono dan Rumanta pada tahun 2009 halaman 7. Teori yang keempat itu adalah teori kosmozoan. Teori ini menjelaskan bahwa kehidupan yang ada di planet bumi berasal dari protoplasma yang membentuk spora-spora kehidupan. Nah, spora kehidupan ini mencapai permukaan bumi dan berasal dari alam semesta. Diambil dari buku biologi halaman 111. Ini merupakan jenis miskonsepsi obsolete concept and terms, atau konsep yang masih menggunakan bahasa jadul atau zaman dahulu. Jadi seharusnya kalimat yang digunakan yaitu kehidupan di dunia berasal dari angkasa atau datang dari meteor yang jatuh dari angkasa luar ke bumi. Diambil dari Intan Ayuda pada tahun 2013. Kemudian yang kelima itu asal usul autotrof. Di sini terdapat kalimat yaitu pada awal pertengahan kehidupan telah terbentuk sel autotrof yang diduga mirip dengan cyanobacteria. Nah, diambil dari buku biologi halaman 114. Pada kalimat ini seharusnya ditambahkan di samping kalimat gambar bakteri tersebut agar siswa dapat lebih memahami isi materi tersebut. Adapun beberapa kekurangan pada buku ini yang saya analisis, yang pertama yaitu tidak adanya contoh-contoh peristiwa. Kemudian terdapat berbagai kata yang sulit dipahami oleh siswa. Yang ketiga, tidak terdapat rangkuman di akhir materi. Yang keempat, beberapa materi tidak memiliki gambar. Kemudian ada beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu buku ini memiliki gambar yang berwarna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Kemudian terdapat soal-soal latihan. Itulah yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.